Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rafli Arsil dengan NIM 0801 1282 9039. Nah, di sini saya akan menyelesaikan proyek dari metode numerik. Lalu untuk menyelesaikan suatu persamaan ini yang ada pada dy per dx. Nah, di sini saya akan menyelesaikan suatu persamaan itu menggunakan metode numerik pada solusi persamaan diferensial biasa atau metode Euler. Lebih tepatnya pada solusi PDB itu ada menggunakan metode Euler. Setelah saya menggunakan persamaan ini, saya menyelesaikannya menggunakan program C dan web. Nah, dari situ pada program C ini tentunya saya akan membuat flowchartnya terlebih dahulu. Bagaimana flowchartnya itu kita lihat saja pada flowchart yang saya buat. Nah, di sini flowchart fungsi void y iterasi berdasarkan n. Lalu saya membuat flowchart yang kedua itu flowchart fungsi untuk mencari nilai galat. Yang terakhir itu flowchart dari fungsi main atau program utama. Yang pertama kita akan langsung membahas suatu flowchart fungsi void y iterasi berdasarkan n. Di sini kita akan memulai start. Nah, yang mana start ini kita baru memulai, artinya tidak ada program yang berjalan. Artinya kita ini baru memulai dari program tersebut. Setelah memulai, kita akan langsung program dinyatakan berjalan. Kita akan menginputkan suatu parameter x0, y0, h, dan n. Itu untuk mencari iterasi y berdasarkan n iterasi. Setelah itu kita permisalkan x sama dengan x0, y sama dengan y0, k sama dengan 0. Karena ini kita dimulai dari 0 semua. Setelah kita misalkan seperti itu, kita akan langsung mencari jika k-nya kurang dari n iterasi, maka dia akan true. Dia akan mengecek menggunakan rumus ini. Lalu jika jika k-nya itu sudah mencapai iterasi, maka dia langsung cetak y berdasarkan n iterasi. Jika dia tadi bernilai true tadi kan, dia pasti tuh bernilai true. Nah, dia akan mengecek k-nya itu jika kurang dari n masuk ke rumus, lalu berulang sampai k plus atau sampai k tercapainya sampai n. Jika k-nya sudah memenuhi, maka dia akan cetak y berdasarkan n iterasi, maka program selesai. Nah, itu untuk mencari dari mencari dari jalannya alur dari fungsi yang kita cari iterasi y berdasarkan n. Setelah itu kita akan mencari, nah di sini penjelasannya terlebih dahulu. Pada warna kuning tadi, pada flowchart digunakan untuk menandai bagian awal dari akhir proses. Seperti bagian start, program mulai dijalankan dari seluruh alur perhitungan disiapkan untuk dieksekusi. Tidak ada operasi matematika yang dijalankan pada tahap start, karena fungsinya hanya sebagai penanda dimulainya sebuah algoritma. Sementara itu, bagian N menunjukkan bahwa seluruh proses telah selesai, termasuk iterasi dan penampilan hasil, sehingga tidak ada langkah lanjutan setelah titik ini. Setelah itu warna orange menunjukkan proses yang berkaitan dengan input atau output pada tahap input. Program menerima nilai awal x0, y0, dan h seperti tadi, serta dimulai iterasi n dari pengguna. Parameter yang digunakan ini sangat penting karena menentukan kondisi awal serta jumlah pengulangan perhitungan yang akan kita lakukan. Selain itu, warna oranye juga digunakan untuk proses keluaran atau saat program menampilkan nilai y yang dihasilkan sejumlah iterasi tertentu. Dengan demikian, warna oranye mempresentasikan interaksi antara program dan pengguna. Warna hijau juga mempresentasikan proses perhitungan serta pengambilan keputusan dan algoritma. Pertama dilakukan inisialisasi variabel dengan menetapkan x sama dengan x0, y sama dengan y0, dan x sama dengan 0 sebagai langkah awal sebelum iterasi kita mulai. Selanjutnya terdapat proses pemeriksaan kondisi jika k kurang dari n, menentukan apakah iterasi masih perlu dilanjutkan atau cukup sampai situ. Jika kondisi terpenuhi, program akan melakukan perhitungan metode Euler dengan memperbarui nilai menggunakan rumus yang tadi y dikali h y tambah h dikali fx, y dengan memperbarui nilai x menjadi x plus h, x sama dengan x plus h. Proses ini menggambarkan inti dari algoritma program iterasi numerik yang dijalankan secara berulang. Warna abu-abu yaitu warna yang menunjukkan proses peningkatan perhitungan iterasi, di mana pada tahap ini nilai k dinaikkan satu satuan k plus plus. Setiap kali satu iterasi selesai dilakukan, proses ini berfungsi sebagai pengontrol sejumlah perulangan agar iterasi tidak berjalan tanpa batas. Setelah nilai k bertambah, alur program kembali menuju pemeriksaan kondisi untuk menentukan apakah iterasi harus dilanjutkan atau dihentikan.
Setelah itu warna hijau tua. Warna hijau tua berfungsi sebagai kondisi keputusan, yang mana bagian ini menentukan apakah proses iterasi masih dilanjutkan atau dihentikan. Jika benar, perhitungan berlanjut. Jika salah, proses berhenti, maka hasil tampilkan atau tampil hasil maksudnya. Lalu yang kedua flowchart fungsi void menghitung galat. Nah, di sini saya menggunakan untuk pilihan kedua itu fungsi menghitung galat, yang dimana kita memulai bentuk start. Di sini tidak ada perhitungan algoritma matematika, kita hanya cuma menandakan bahwa program baru berjalan. Setelah itu kita input untuk parameternya ini x0, Y0, H, dan error. Lalu setelah kita menginputkan suatu parameter, kita akan menghitung galat menggunakan rumus Y Euler sama dengan Y plus H dikali PDB X, Y. Atau ini karena saya menggunakan PDB pada codingan, maka saya tulis PDB di sini. Harusnya kalau rumus yang benarnya juga sama aja, PDB ini hanya permisalan. Ini bisa kita ganti menjadi F, X, Y. Lalu untuk X sama dengan X plus H, yang mana artinya X-nya itu plus H, atau setiap dia naik ke iterasi selanjutnya dia akan bertambah sesuai dengan jalur arahnya hanya berapa. Misalnya hanya 1/10.000 atau 0,0001, maka dia akan ditambah 0,001 sampai iterasi keberapa. Seperti itu. Itu Y Euler. Setelah itu Y sama dengan Y plus H dikali PDB X, Y ditambah PDB X plus H, Y Euler. Yang mana di sini anggaplah kita mencari Y ini untuk sebagai Y, misalkan ini Y kolektor dan Y prediktor. Nah, maka di situ kita akan menggunakan sama seperti Hun, hanya berbedanya ini adalah metode yang sebelum dihasilkan oleh sebelum perbaikan pada Hun. Nah, di sini galat sama dengan Y plus Y Euler per Y, di mana Y rumus Y sendiri sudah kita dapatkan dari atas, sudah kita melakukan perhitungan tadi, kita akan memasukkan ke galat. Setelah itu ditambah Y Euler pada rumus ini, setelah itu dibagi dengan Y lagi. Nah, maka itu setelah galat dihasilkan, maka kita akan mencetak galat. Maka di jajar genjang warna orange ini, kita akan mencetak galat. Setelah kita menampilkan hasil dari galat, maka program berakhir. Karena kita hanya cuma sampai menghitung poin galat. Oke, langsung saya ke penjelasannya. Penjelasan flowchart poin menghitung galat. Warna kuning di sini proses ini adalah menunjukkan awal dan akhir proses. Start menandai dimulainya perhitungan galat, serta sedangkan N menandai seluruhnya proses telah selesai. Setelah itu warna orange menunjukkan proses yang berkaitan dengan input dan output. Pada tahap input, program menerima nilai awal X0, Y0, dan iterasi H, serta batasan error target langkah iterasi H, serta batasan error target dari pengguna. Parameter ini sangat penting karena menentukan suatu kondisi awal dan jumlah pengulangan perhitungan yang akan kita lakukan. Terakhir, warna abu-abu. Proses ini menunjukkan pada perhitungan inti. Pada bagian ini dilakukan perhitungan nilai pendekatan menggunakan metode Euler, pembaruan nilai X dan Y, serta perhitungan galat berdasarkan perbandingan nilai pendekatan dengan nilai sebelumnya. Bagian ini merupakan inti dari program algoritma atau dari algoritmanya, karena seluruh operasi matematika dilakukan pada tahap warna abu-abu. Nah, mungkin hanya ini untuk pembahasan untuk flowchart pada nilai galat. Terakhir, flowchart in mind atau program utamanya. Kita setelah mencari menggunakan rumus galat dan iterasi, kita langsung menginputkan parameter yang kita perlukan. Menggunakan star sebagai tanda menandai awalnya suatu program. Input parameter yang kita butuhkan seperti BCE, ZFI, FL, GDE, G1, LNB 1, DMSN1, RHIKPQ, Q1, RTU, VW. Setelah kita menginputkan parameter, kita dapat menentukan pilihan, yang mana kita dapat menentukan pilihan menghitung Euler dengan iterasi atau mencari nilai galat atau errornya. Jika kita mencari nilai Euler berdasarkan dengan iterasi, kita akan menginputkan X0, Y0, H dengan N yang tadi. Maka setelah itu kita akan mencetak hasil Euler X0, Y0, H, N. Maka setelah itu program akan berakhir. Sama halnya jika kita memilih galat, kita akan melalui proses galat atau error. Menggunakan fungsi atau rumus galat error, kita akan menginputkan terlebih dahulu X0, Y0, H, dan error. Nah, di sini setelah itu kita akan mencetak hasil galat menggunakan cetak hasil galat X0, Y0, H, error. Galat ini ya kita menggunakan rumus void tadi pada void galat. Maka kita akan menginputkan X0, Y0, H, dan errornya. Setelah itu N atau program akan berakhir. Ini sesuai dengan rumus codingan. Nah, maka penjelasannya untuk in mind.
Warna kuning adalah proses menunjukkan awal atau akhir program. Start mulai sama seperti tadi menandai dimulainya. Sedangkan end itu tahu selesai menunjukkan bahwa seluruh alur baik perhitungan Euler maupun Galat. Ini dalam bahasa Indonesia aja, Inggris aja. Setelah itu warna orange. Warna orange sebagai menunjukkan proses input dan output sama seperti hal yang sebelumnya. Pada bagian input parameter program, menerima seluruh konstanta dan variabel yang dibutuhkan. Sementara itu bagian hasil cetak kemudian dilakukan untuk menampilkan hasil perhitungan metode Euler atau nilai Galat sesuai pilihan pengguna. Warna hijau adalah warna yang menunjukkan pengambilan keputusan. Pada bagian pilihan, program menentukan jalur proses yang akan dijalankan, apakah menuju perhitungan metode Euler dengan iterasi atau menuju perhitungan Galat atau error. Di sini adalah warna tahap mengambil keputusan, kita mau menghitung apa atau bagaimana. Nah, terakhir warna abu-abu menunjukkan proses pengolahan. Bagian ini berisikan langkah-langkah perhitungan. Jadi seperti input awal metode Euler atau Galat serta proses perhitungan sesuai jalur yang dipilih sebelum hasil dicetak. Oke, mungkin itulah yang bisa saya jelaskan tentang flowchart. Sekarang kita akan melanjutkan ke pseudocode. Di sini var, kita akan memulai menggunakan var pada pseudocode-nya. Pseudocode-nya ini, var ini menandakan mulainya suatu program. Kita inputkan terlebih dahulu parameter dari variabel var ini B, C, E. Variabel ini kita bertipe real seperti kita lihat B, C, E, Z, F, I, F, L, G, D, E, G1, L, N sampai T, U, V, W. Ini adalah menyimpan seluruh parameter konstanta yang digunakan dalam perhitungan persamaan. Kedua, begin atau menandai awal dari algoritma utama. Kita akan memulai menggunakan fungsi begin ini. Lalu fungsi savePow untuk menghitung perpangkatan dengan pengamanan nilai ekstrim agar dia tidak none. Pow x, y ini sama saja dengan pangkat x, y. Jika x sama dengan 0 dan y kurang dari 0 akan kembalikan nilai jika kecil itu menggunakan 0,0000001 sampai nolnya itu 9 belakang koma. Mencegah pembagian dengan 0 akibat 0 berpangkat negatif. Lalu jika x kurang dari 0 dan y bukan bilangan bulat, ubah x menjadi nilai mutlak. Nah, di sini agar tidak terjadinya none atau infinite. Lalu kembalikan x pangkat y mengembalikan hasil pembangkatan yang aman. Lalu fungsi savelog ini untuk logaritma natural atau len. Fungsi ini untuk menghitung logaritma natural dengan pengaman nilai input. Jika x kurang dari sama dengan 0, ubah x menjadi nilai kecil. Mencegah logaritma dari 0 atau bilangan negatif. Lalu kembalikan logaritma natural x. Dia ini akan mengembalikan nilai len x yang aman. Sama fungsi savedif atau fungsi pembagian dari A, B. Fungsi pengaman tetap terhadap pengamanan terhadap penyebutnya 0 agar menghindari none sama seperti tadi. Jika B sangat kecil, set B menjadi nilai kecil. Menghindari pembagian dengan 0, E min 9, 1 E min 9. Kembalikan A dibagi B, mengembalikan hasil pembagian yang aman. Fungsi PDB X, Y, fungsi utama menghitung nilai turunan persamaan diferensial. var memulai lagi, kita akan memulai pada PDB. Setelah itu bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4 bertipe real, pembilang penyebut bernilai real. Setelah itu kita akan memulai. Ini kalau tadi kita cuman sampai di fungsi pada ini apa namanya? Pengamanan suatu variabel. Sekarang kita akan menghitung untuk f, y. Bagian satunya sin buka kurung savedif B dikali savePow X, C dikali Y dikurang savePow-nya Y dipangkatin E dikali X min Z. Setelah ini dibagi dengan F dikali savePow X, 1 kali Y, L, Y tambah G dikali savePow Y, D dikali X plus E. Lalu menghitung komponen pertama menggunakan fungsi sinus untuk yang nomor 1. Yang kedua bagian 2 untuk cos tan. Bagian 2 yaitu cos. Dalam cos itu ada tan, dalam tan itu ada savedif atau pembagian dari X pangkat G1 dikurang L kali Y, lalu dibagi dengan N dikali pangkat N dikali Y pangkat dengan B1 dikali X min D. Setelah itu ini untuk menghitung komponen kedua, pembilang menggunakan kombinasi kosinus dan tangen. Setelah itu bagian 3 untuk menghitung komponen ketiga pembilang berupa inverse dari kosinus, yaitu 1 per cos. Di 1 per cos di dalam itu ada M dikali savePow atau pangkat
M dikali X pangkat X kali Y min N1 plus Q1 dikali Y pangkat R dikali X. 1 per cos ini sama saja dengan fungsi secant. Lalu untuk menjumlahkan, untuk mencari nilai bagian atas yaitu pembilang, bagian 1, bagian 2, bagian 3, menjumlahkan seluruh komponen pembilang. Setelah itu hitung penyebut bagian 4, kita misalkan bagian 4, 1 per tan atau di sini kotangan. Di dalam kotangan itu ada H dikali X pangkat I ditambah K dikali Y pangkat P ditambah Q dikali X. Menghitung komponen pertama menggunakan inverse tangen. Bagian 5 itu 1 per cos R dikali CFPO atau R dikali X dipangkatin dengan T plus Y plus sin U sama seperti tadi dipangkat dengan C sin. Nah di dalam sini itu ada U dikali X pangkat V dikali Y min W. Menghitung komponen kedua penyebut menggunakan inverse cosinus. Nah sama seperti tadi, ini secant. Terakhir penyebut bagian yang secant tadi 1 per cos. Nah untuk 1 per cos ini disebut dengan secant. Setelah itu menghitung komponen kedua penyebut menggunakan inverse cosinus. Kita jumlahkan, maka didapatlah penyebutnya. Menghindari dengan 0 ini kita menggunakan set 1 E min 9. Hasil akhir kita akan mengembalikan hasil perhitungan fungsi f, y. Setelah itu kita akan mencari pada C++ di sini prosedur Euler ini menggunakan void. Nah, di sini kita akan langsung menggunakan algoritma pseudocode-nya. Prosedur untuk menghitung solusi numerik PDB menggunakan metode Euler. Misalkan seperti tadi x0 itu sama dengan x, y0 itu sama dengan y. Inisialisasi awal y dan x, iterasinya kita tulis untuk k kurang dari 0 sampai n dilakukan. Tulis k, x, y. Ini akan menampilkan iterasi dari k, x, dan y saat ini. Lalu kita masukkan ke rumus Euler sendiri, y plus h dikali dari PDB x, y atau y plus h dikali f, x, y. Itu untuk y. Itu sama saja dengan y sama dengan y plus h dikali f, x, y. Sedangkan x sama dengan x plus h. Untuk yang atas tadi menghitung nilai y berikutnya menggunakan rumus Euler, dan untuk x plus h ini menambahkan nilai x dengan langkah h. Lalu selesai untuk Euler. Untuk bisa kita tulis dengan untuk Euler. Nah, ini kita buat selesai aja. Setelah itu tulis aproksimasi Euler setelah n iterasi adalah x sama dengan y sama dengan y. Menampilkan hasil dari aproksimasi metode Euler. Setelah itu n prosedur. Ini untuk meng-n prosedur dari penghitungan dari iterasi y berdasarkan n. Sedangkan itu kita akan setelah itu kita menghitung prosedur galat x, y0, h, error. Prosedur untuk menghitung galat metode Euler menggunakan prediktor korektor. X kurang ini sama dengan x sama dengan x0, y sama dengan y0. P ini bisa disebut dengan error atau epsilon. Nah, P ini sama dengan error, I sama dengan 1. Artinya I-nya dimulai dari 1. Inisialisasi nilai awal dan batas epsilon. Batas epsilon kalau kita menggunakan program ini sebesar 0,00001. Tulis iterasi X dan Y prediktor, Y korektor. Setelah itu selama X kurang dari I, lakukan Y prediktor sama dengan Y plus H dikali PDB X, Y, menghitung nilai Y prediktor. Setelah itu Y sama dengan Y plus H dikali PDB X, Y ditambah PDB buka kurung X plus H dipangkatkan dengan Y prediktor. Ini PDB X, Y. Bukan dipangkatkan ya, ini X plus H ini anggapan seperti X, Y prediktor itu Y. Ini sebagai inisialisasi atau variabel. Ini sebenarnya hanya satu angka. Menghitung nilai Y korektor, perbaikan dari nilai prediktor. Setelah itu X sama dengan X plus H, memperbarui nilai X. Galat Y min Y prediktor dibagi Y, atau Y dibagi Y Euler. Ini bisa kita sebut dengan Y Euler. Menghitung nilai relatif antara prediktor dan korektor. Tulis I X, Y prediktor atau Y galat. Menampilkan hasil iterasi galat. Jika epsilon lebih dari sama dengan galat, maka keluar dari perulangan. Menghentikan iterasi jika galat sudah memenuhi batas toleransi. Ini bisa kita sebut dengan menghentikan iterasinya. Lalu jika ini untuk iterasi I sama dengan I plus 1, artinya menambahkan indeks iterasi jika dia akan melakukan perulangan. Jika selesai, maka dia akan tulis nilai aproksimasi untuk error target. Maka error yang tercapai ketika dia kurang dari sama dengan epsilon. Nah, lalu n prosedur. Lalu kita akan menampilkan prosedur main. Prosedur main itu proses utama untuk menjalankan program, yaitu pertama
kita menggunakan begin, itu untuk prosedur utama untuk menjalankan program. Lalu set output formal atau 10 desimal, artinya di sini kita akan mengatur tampilan agar hingga 10 digit di belakang koma. Lalu write, ini atau kita seperti out atau write, tulis input parameter sama PDB untuk menampilkan judul input parameter. Lalu write B, read B, write C, read C, sampai kita akan ini sebenarnya menginputkan parameter, beberapa parameter sampai write W, read W. Itu membaca seluruh parameter konstanta pada persamaan PDB. Setelah itu kita akan write menu, kita akan menampilkan menu pilihan yang ada, yaitu pertama metode Euler, yang kedua hitung galat Euler. Write, kita akan memilih. Nah, maka dari itu baca yang kita pilih, yaitu pilihan, memilih jenis perhitungan pada tahap ini. Lalu masuk ke dalam jenis perhitungan if, dimana jika kita memilih pilihan satu, lalu kita akan membaca metode Euler, masukkan x0, y0, masukkan h, masukkan iterasi n, lalu read x0, y0, read h, read iterasi. Input parameter menggunakan metode Euler. Oke, di sini bagian call Euler, x0, y0, h, n iterasi. Yang mana call ini adalah fungsi untuk memanggil pada Euler, yaitu yang ada di dalamnya x0, y0, h, n iterasi. Di sini kita akan memanggil dari nilai Euler atau menghasilkan hasil dari Euler. Setelah itu else if pada kondisi pilihan kedua, dan lalu write galat Euler. Di sini kita akan menampilkan pilihan kedua, yaitu galat Euler atau epsilon. Terus kita akan menggunakan clear screen. Clear screen di sini artinya membersihkan layar, atau kita akan membersihkan layar itu untuk menginputkan kembali dari x0 atau write x0, read x0, terus write y0, lalu read y0, terus write h, lalu read h. Dan terakhir write masukkan error atau batas error yang kita punya, yaitu 0,0001, read error. Di sini kita akan menginputkan parameter perhitungan galat, write dan read ini. Setelah kita akan menginputkan variabel atau konstanta yang kita butuhkan dalam perhitungan galat, kita akan menampilkan hasilnya menggunakan call galat atau memanggil nilai dari si galat. Ini karena kita tadi pada prosedur galat. Nah, di situ kita akan memanggil kembali nilai galat. Kalau di codingan itu ada di sini galat x0, y0, h, error. Lalu ini akan memanggil prosedur galat, maka hasil dari galat tampil di sini. And if artinya kita akan selesai pada kondisi pemilihan atau kita sudah berakhir pada memilih dari dua pilihan tadi ya. Lalu end prosedur artinya di sini prosedurnya telah berakhir. Oke, baiklah, mungkin itu yang hanya bisa saya jelaskan tentang flowchart lalu pseudocode-nya. Maka habis ini kita akan menjelaskan kembali tentang codingan. Di sini langsung saja ke codingan. Yang pertama saya akan menjelaskan library yang pertama, include yourstream. Di sini include yourstream sendiri berfungsi sebagai untuk mengakses input atau output seperti cout dan cin. Yang kedua adalah include math.h, yaitu library yang digunakan untuk mengakses operasi matematika seperti sinus, kosinus, tangen, cosecant, kotangen, lalu secant. Lalu yang ketiga adalah include Windows.th, yaitu library yang digunakan untuk mengakses tampilan pada terminal. Dan yang keempat adalah include Iomanip, yaitu yang digunakan untuk mengatur format tampilan output seperti jumlah angka di belakang koma dan lebar layar pada tampilan. Ini ada tanda rumusannya atau set expression untuk seperti jumlah angka di belakang koma pada include Iomanip, dan lebar tampilan itu set W. Nah, yang kedua yaitu using namespace std. Di sini berfungsi sebagai agar kita tidak menggunakan fungsi std secara berulang. Lalu ke baris ke-8 yaitu double B C E Z F L G D E G1 L N B1 D M S N1 R H I KP Q1 RTUVW. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan variabel parameter yang bertipe double, yaitu adalah nilai angka desimal. Lalu persamaan fungsinya kita menggunakan seppo agar nilainya tidak infinite atau none. Di
Di sini sepo adalah untuk perpangkatan ya, double x double y. Ketika if x sama dengan 0 atau y kurang dari 0, return i e min 9, yaitu jika 0 pangkat min n maka dia tak terdefinisi. Nah, yang kedua, ketika if x kurang dari 0 atau f mod y, 1 atau eh, X sama dengan VABS X, atau bilang basis negatif plus pangkat pecahan dia akan menghasilkan 6. Maka kita akan menggunakan fungsi yang di atas tadi, return po X, Y, atau kita akan mengembalikan dari nilai po X, Y. Lalu yang kedua set log, atau untuk logaritma natural ya. Di sini learn double X untuk if atau pernyataan kondisi di sini untuk X kurang dari sama dengan 0 atau X sama dengan 1, E min 9. Lalu return log X, mengembalikan lagi nilai X. Yang terakhir double safe diff atau double A, B. Di sini berfungsi sebagai pembagian. Jika pembagian itu kita nanti menggunakan tanda miring, di sini kita bisa menggunakan tanda koma padahal safe diff. If VABS B kurang dari IE pangkat IE min 9 atau B sama dengan B kurang dari 0, lalu kita akan mereturn A per B. Nah, di sini kita akan mengembalikan nilai pembagian agar pembagiannya aman, lalu logaritmanya juga aman, dan perpangkatan tadi aman, tidak terhindar dari none. Lalu kita masuk ke pembilang, double PDB, double X, double Y, sama seperti tadi, tipe double bagian 1. Di sini persamaan saya sin safe diff, B dikali safe po, atau pangkat X, C, Y, B dikali X pangkat C pangkat Y, B dikali X pangkat C dikali Y, lalu dikurang dengan safe log atau ln dari Y pangkat E dikali X min Z. Lalu untuk pembilangnya kita bisa melihat sendiri. Lalu untuk bagian cos, sama sepertinya cos untuk bagian kedua itu ada sin plus cos. Nah, di sini cosnya itu cos, dalam cosnya juga ada tan, lalu dalam tan juga ada safe diff atau pembagian dari Pak X pangkat G1 min L dikali Y, lalu dibagi dengan N dikali Y pangkat B1 dikali X min D. Dan yang ketiga adalah bagian untuk 1 per cos, atau di sini kalau nggak salah itu second. Second itu bisa kita ganti dengan 1 per cos karena tidak ada rumusnya. Menggunakan 1 per cos maka rumusnya dari second. F M dikali sef po atau M cos, ini 1 per cos, buka kurung M dikali dengan X pangkat, dipangkatkan X kali Y min N1 plus Q1 dikali Y pangkat R dikali X. Lalu untuk pembilang kita bisa menjumlahkan bagian 1, bagian 2, bagian 3. Maka hasilnya kita bagian 1, bagian 2, 3 ini kita masukkan ke dalam pembilang. Lalu untuk penyebut bagian 4 atau 1 petan, di sini bisa kita sebut dengan kotangan. Itu rumusnya 1 petan. H dikali sefpo sama seperti tadi, H dikali X pangkat I plus K dikali Y pangkat P plus Q dikali X. Lalu yang bagian 5 1 per cos, buka kurung R dikali X pangkat T plus Y plus sin dikali U dikali X pangkat V dikali Y min W. Lalu kita akan double penyebut, atau kita akan menjumlahkan penyebut tadi bagian 4 bagian 5, lalu kita akan masuk ke double penyebut. Lalu if PABS penyebut kurang dari kurang dari 1 E min 9 atau penyebutnya itu 1 kurang E min 9, maka dia akan langsung ini kondisi ya, suatu kondisi. Setelah itu kita akan mereturn pembilang X penyebut atau mengembalikan nilai dari pembilang dibagi penyebut. Itu akan menghasilkan nilai dari f X, Y. Langsung saja kita ke metode Euler. Nah, di sini kita akan mencari dua nilai, yaitu yang pertama nilai berdasarkan Y iterasi, dan yang kedua dalam mencari berdasarkan nilai galan. Langsung saja void Euler double X 0, double Y 0, ada double H atau integer N, atau nilai N bertipe integer. Lalu kita misalkan X sama dengan X0, Y sama dengan Y0. Cout iterasi. Nah, di sini kita akan menggunakan iterasi keberapa untuk Y. Itu integer K, kita dimulai K sama dengan 0, lalu K-nya kurang dari sama dengan N, K plus plus. Cout K, X atau Y at learn. Nah, di sini kita akan mengembalikan jika K-nya K-nya sudah tercapai, maka pemberhentian iterasinya pada misal N-nya itu 10, maka iterasinya akan berhenti pada 10. Lalu Y sama dengan Y plus H dikali PDB X, Y. Ini adalah rumus Euler.
biasa ini kita buat dalam Y sama dengan Y plus H dikali Fx, Y. Di sini saya menggunakan PDB. Nah, lalu untuk naik ke titik berikutnya itu H plus sama dengan H. Ini maksudnya bisa kita tulis juga H sama dengan X plus H. Nah, maka di sini saya tulis aja X plus sama dengan H. Lalu si out aproksimasi Euler setelah N. Iterasi adalah Y. Di sini kita akan menampilkan hasil dari aproksimasi Euler setelah N atau iterasi Y. Nah, di sini lalu void galat double X0 double Y0 void H double error. Nah, di sini dalam void galat ini adalah double X0, double Y0 dan double H. Di sini kita menggunakan void. Void itu adalah sebagai tipe data pendeklarasian aja atau nilainya tidak akan kembali. Lalu deklarasi prosedur galat dengan nama galat memiliki parameter bertipe double X, Y atau error. Nah, yang kedua mendeklarasikan kembali X sebagai X0, Y sama dengan Y0 dan P sama dengan error. Nah, di sini kita deklarasikan dengan tipe data double. Lalu cout iterasi untuk Y prediktor dan Y korektor. Lalu integer I sama dengan 1. Kita mendeklarasikan I sama dengan 1 bertipe data integer. Lalu while ketika X kurang dari I. Menggunakan looping while kondisi ketika X kurang dari B, di mana ketika X awal lebih kecil dari X target yang didefinisikan dengan variabel 1. Lalu untuk double Y Euler. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus Y Euler untuk mencari di sini kita akan menggunakan Euler karena kita akan mencari dari suatu galat. Galat itu adalah Y dikurang Y Euler dibagi Y. Kita akan mengembalikan double Y Euler tadi Y plus H dikali PDB X, Y. Kita akan menuliskan ulang atau mendeklarasikan ulang. Lalu Y sama dengan Y plus H dikali PDB X, Y plus PDB buka kurung X plus H Y Euler. Di sini kita akan deklarasikan dengan numerik sebagai lanjutan perhitungan dari Euler mendekati nilai sejati atau bisa kita sebut dengan Y prediktor atau dengan Y kolektor. Nah, lalu X plus H sama seperti tadi, ini bisa juga kita tulis X plus sama dengan H atau X sama dengan X plus H. Sama saja. Ini adalah deklarasi yang X selanjutnya setelah operasi sebelumnya terpenuhi pada perulangan. Lalu double galat. Nah, di sini kita masukkan untuk mencari galat itu bertipe data double. Ini rumusnya Y min Y Euler per Y. Langsung ini adalah memanggil kembali hasil operasi dari Euler untuk menghasilkan galat atau error menggunakan galat iteratif. Lalu di sini cout I untuk Euler atau kita akan membuat output pada program dan menghasilkan tampilan iterasi dan hasil dari galat. Lalu if jika P ini kita bisa P ini adalah singkatan dari epsilon ya. Jika epsilonnya lebih dari sama dengan galat, dia akan berhenti atau break. Membuat kondisi di mana jika error lebih kecil dari sama dengan galat, maka program akan berhenti. Nah, benar kan? Dan mencetak output. Nah, dia akan langsung mencetak hasilnya. Lalu dengan I++. Lalu cout nilai aproksimasi untuk error target. Di sini akan menampilkan output pada nilai dari error atau galat tadi. Lalu kita akan langsung ke fungsi inMine atau fungsi program utamanya. Kita akan cout. Nah, di sini kita menggunakan iomanip. Tadi kalau nggak salah kita menggunakan iomanip. Nah, benar. Ini kita akan menggunakan iomanip. Di sini saya menggunakan set expression di mana nilai desimal itu di belakang koma sebanyak 10 angka. Lalu inputkan parameter fungsi-fungsi. Kita inputkan seperti cout B, cout C, sin B, sin C, cout E, sin E, cout Z, sin Z. Nah, di sini kita akan menginputkan parameter yang kita butuhkan untuk suatu persamaan tadi. Sampai dengan cout W, sin W. Lalu kita akan menginputkan kembali nilai awal atau step Euler menggunakan tipe data double X0, Y0, H, error. Di sini kita akan menggunakan tipe data double tadi sudah dijelaskan karena untuk angka yang bernilai desimal. Lalu n iterasi menggunakan tipe data integer atau bilangan yang integer. Bilangan bisa kita sebut dengan bilangan bulat. Lalu di sini pilihan. Pilihannya cuma ada 1 dan 2. Kita pertama memilih menu yaitu metode Euler, yang kedua itu hitung galat Euler. Metode Euler ini kita bisa ubah menjadi
Y iterasi berdasarkan N menggunakan metode Euler. Harusnya seperti ini. Sin pilihan. Pilihan pertama kita masukkan untuk metode Euler, masukkan X0, sin X0, masukkan Y0, sin Y0, masukkan H sama dengan sin H, masukkan jumlah iterasi N sama dengan sin iterasi. Lalu kita mengembalikan si out hasil metode Euler, kita memanggil lagi Euler atau pada fungsi for it tadi. Kita memanggil fungsi yang tadi X0, Y0, H, N iterasi. Lalu yang kedua, pilihan kedua yaitu si out Galat Euler atau epsilon atau EP tadi error memiliki case 1 jika variabel pilihan bernilai 2. Nah, sistem CLS ini kita akan membersihkan layar jika kita sudah memilih pilihan kedua tadi. Nah, lalu cout masukkan X0 sama seperti tadi, masukkan Y0 sin cout X0 sin X0, cout Y0 sin Y0, cout H sin H, dan cout error sin error atau batasnya. Lalu kita akan mengembalikan nilai galat yaitu seperti tadi void galat, kita akan mengembalikan lagi kembali di sini galat sama dengan x galat buka kurung x0, y0 h, error. Langsung saja kita ke suatu programnya. Di sini kita akan menginputkan parameter dari persamaannya. Saya menggunakan pertama kita akan menggunakan angka kecil, lalu kita akan membandingkan dengan hasil manual dan hasil program, hasil web. Sini kita menggunakan 3, sebentar, 3, 2, 4, min 2, 6, 3, 7, 2, 8, 7, min 5, 4, 3, min 2, 3, min 2, 4, 2, min 8, lalu R-nya 7, 4, 4, 2, 4, 4, 2, 7, 5, 3, 7, 5, 3. Untuk R-nya 4, 5, 7, 4, 5, 7, V-nya 3, ini min 2. Nah, di sini kita sudah mendeklarasikan nilai untuk suatu parameter atau konstanta. Nah, di sini kita akan yang pertama kita akan mencari nilai Y berdasarkan iterasi N tadi menggunakan metode Euler. Oke, pilih satu. Lalu masukkan X0. Kita misalkan X0-nya dimulai dari 0, lalu Y0-nya kita misalkan 1. Hanya atau stepnya itu kita misalkan panjang lebar hanya 0,0001 aja. Lalu iterasinya kita buat sedikit saja 10, misalkan 10. Nah, di sini hasil aproksimasi Euler setelah 10 iterasi adalah 0,999795088. Kita bandingkan dengan hasil dari program dari web image. Sama seperti tadi kita akan menginputkan dari X1-nya tadi, X0 tadi berapa ya? X0 tadi 0,001, hanya ini dari sini 0,0001, lalu Y-nya itu tadi 0, Y-nya itu 1, dan X0-nya itu 0. Lalu hasil di sini pada step 10 adalah 0,997, 0342, 12, 27. Hanya ada perbedaan selisih pada belakang koma keempat karena di sini berdasarkan mungkin pembulatan. Lalu hasilnya sangat mendekati ya. Kita akan mencoba menggunakan angka besar. Oh, tadi sudah itu kita akan mencari di manualnya. Nah, manualnya di sini berdasarkan perhitungan saya manual pada iterasi ke-10 sama inputnya. Iterasi ke-10 menghasilkan 0,99785699467. Nah, berarti di sini hasil perhitungan iterasi manual kita terlihat bahwa Y semakin menurun dan stabil, berada pada rentan yang sama antara di program C++ dan berada di program web. Sama, hasilnya mendekati semua ya. Lalu kita akan langsung ke angka besar. Input angka besar. Nah, di sini input angka besar yang pertama 14, 8, 12, min 8, F-nya 12, F-nya 12, L-nya 8, ini 14, D-nya 8, E-nya 12, 14, L-nya min 8,
ini ya 16, B1-nya 6, D besarnya itu min 12, M-nya 12, 6. N1-nya itu min 8. Lalu N1-nya min 8, R-nya 14. H-nya 8, 12. K6, 12, 6, 12, 8, 10. R-nya 12, T-nya 10, 12, V-nya 9, min 6. Nah, di sini kita akan ini kita besarin dulu. Di sini kita akan menggunakan metode Euler berdasarkan Y atau iterasi ke N. Kita akan menggunakan Euler. Di sini sama seperti yang tadi, X0-nya 0, Y0-nya 1. Kita sama. Step H-nya juga di sini step H-nya 0,001. Sebentar, kita akan mengecek kembali pada angka yang perhitungan manual H besar ya. 4. Oke, benar. Lalu jumlah iterasi N-nya 10. Nah, maka hasil yang kita dapatkan pada iterasi ke-10 adalah 1,00008533341. Nah, di sini berdasarkan perhitungan web atau pada image, di sini kita mendapatkan 1,00934802888985. Artinya jika kita pembulatan di sini terjadi perbedaan sebesar 0,00009. Artinya ini sudah cukup baik atau sudah cukup bagus karena 3 angka saja di belakang koma itu sudah sama persis. Di sini sama seperti yang tadi kita menggunakan H-nya itu 0,001, N-nya 10, X0-nya 0, Y0-nya 1. Sama persis ya. Oke, untuk angka besarnya dengan yang manual, tinggal kita akan membandingkan dengan yang manual. Manual tadi ini angka besar ya. Tadi menggunakan angka besar yang kita dapatkan yaitu sebesar 1,0094784222017. Di sini hanya berbeda perhitungan manual saya dengan C++ ataupun eWeb, yaitu mungkin dari pembulatan bilangan. Nah, di situ letaknya. Tapi hasilnya sangat mendekati hampir sama persis. Bedanya cuma belakang koma saja. Oke, untuk angka kecil, angka besar itu selesai. Kita akan mencoba pada di sini ada yang terakhir campuran. Di sini campuran kita akan menggunakan 4, 2, 8, min 2, 6, 3. Susah kayak gitu. Ini kita taruh di sini aja. 6, 3, 8. D-nya 2, 8. D-nya 2, 8. 5, min 3. N-nya itu 11, 8. 11, 8. Min 2. M-nya 6, 4. N1, min 8. R-nya 12. H-nya 4. Ini 16. K-nya 4. 16, 4. Waduh, ada I-nya 18. Ada kesalahan sedikit. Kita salah masukin variabel ya. Sebentar, kita akan masukin ulang dengan teliti. 4, 2, 8, min 2. F-nya 6, 3, 8. 6, 3, 8. D-nya 2. E-nya 8. G1-nya 5. L-nya min 3. N-nya 11. B1-nya 8. D-nya min 2. M-nya 6, 4. N1-nya tadi
min 8, R-nya, nah di sini R-nya 12, H-nya itu 4, ini 18, K4, P16, Q-nya 7, Q1-nya 3, R-nya 18, T-nya 5, U-nya 25, V-nya 3, dan min 2. Nah, di sini kita akan menggunakan angka campuran. Kalau tadi angka kecil, besar, ini angka campuran. Kita akan mencoba hasilnya menggunakan Y iterasi. X0-nya 0, lalu Y0-nya 1, lalu H-nya sama seperti tadi, dan iterasinya kita buat 10. Di sini hasil dari angka campuran yaitu 0,999945772 pada iterasi ke-10. Nah, kita akan oke, di sini saya akan melanjutkan perhitungan untuk galat. Maaf tadi karena tidak premium dan juga ada urusan sedikit, ada yang nelpon. Langsung saja kita akan eh, pilihan 2 yaitu menghitung galat Euler atau epsilon atau errornya dengan batas E 0,0001. Kita akan menggunakan pertama angka kecil lagi terlebih dahulu. Di sini 3 2 4 min 2, 3 2 4 min 2, 6 3 7 2 8, 7 2 8, 7 min 5, 4 3 min 4 3 min 2, D-nya min 2, 42, 42, N1-nya min 8, R-nya 7, 4, 7, 4, 4, 2, 7, 4, 4, 2, 7, 5, 7, 5, 7, 4, 4, 2, 7, 5, Q1, 3, 4, T-nya 5, 7, 3, min 2. Nah, di sini kita akan menghitung galat Euler. Maka dari itu kita akan hitung galat Euler pilih kedua. Nah, tadi kita pada codingan menggunakan sistem CLS atau clear atau membersihkan atau menghapus dalam output ini. Dia akan membersihkan layar lalu akan mengeluarkan tampilan X0. Kita coba. Nah, langsung bersih. Itu adalah fungsi dari CLS tadi. Langsung masukkan untuk X0-nya 0. 1 seperti tadi. Di sini hanya titik 0,0001 dengan batas epsilon 0,001. Nah, di sini kita akan menghitung dia akan berhenti di step mana jika galatnya itu lebih kecil dari sama dengan epsilon atau epsilonnya itu lebih dari galat. Nah, di sini kita akan mengecek. Nah, nilai aproximasi untuk error target itu pada iterasi pertama, artinya galatnya itu kurang dari nilai epsilon itu pada iterasi pertama sudah didapatkan, yaitu untuk errornya itu min 0,000186337 pada Y sebesar 0,999962724. Nah, pada program C++ menghasilkan galat sebesar ini, maka kita akan mencoba pada hasil web berapa perbandingannya. Di sini kita menggunakan H 0,0001 sama dengan T1 atau 0,0001 karena cuma satu kali iterasi pada program C++ tadi. Sama seperti ini. Tapi bedanya di sini kita akan menggunakan step size. Tadi kan untuk menghitung Y iterasi pada image yaitu menggunakan number of step, sedangkan untuk galat itu step size. Nah, di sini kita menemukan solusi pada step pertama yaitu sebesar 0,997026079910925. Di sini 3 angka di belakang koma itu 999, lalu terakhirnya 7. Sedangkan di sini 999 lalu 9 lagi. Berarti solusi dari sini sudah mendekati nilai pada galat angka kecil di C++ atau dengan web. Nah, di sini saya akan menghitung menggunakan manual. Kemarin sudah saya hitung hasil penghitungan image menggunakan angka kecil. Oh, masih di atas. Manual. Oh, oke oke. Tadi menggunakan angka kecil. Nah, di sini angka kecil yang saya dapatkan. Nah, mencari galat dengan angka kecil.
sebesar 0,9997 30 30 49 12. Di sini 94 kali lalu 73. Sedangkan di sini tadi 94 kali 96 lalu pada web 93 kali 70. Nah, bedanya hanya sedikit 4 di belakang koma yang menghasilkan perbedaan. Ini mungkin karena terjadi pembulatan hasil pembulatan saya ataupun dari C++ dan terjadi perbedaan pada image. Maka dari itu ada soal ini solusi galatnya sudah sangat mendekati. Nah, di sini kita akan menggunakan angka besar. Di sini saya sudah ada angka besar yaitu 14, C-nya 8, 12, 14, 8, 12. Min 8, lalu 12, 8, 14, 8, 8, 14, 8, 12, 14, L-nya itu min 8, L-nya min 8, N-nya 16, B1-nya 6, min 12, M-nya 12, 6, M 12, 6, N1 min 8. Lalu R-nya 14, hanya tadi 8, 12, K-nya 6, 12, Q-nya 8, 10, lalu untuk R besarnya 12, 10, U-nya 12, 9, lalu oke, ini kita besarin terlebih dahulu. W-nya itu min 6. Nah, di sini sama seperti tadi kita akan menggunakan hitung galat Euler atau pilih kedua. 0 untuk X0-nya 0 dibanding 0, Y0-nya 1. Hanya sama seperti tadi 0,001 dengan batas epsilon sebesar 0,0001. Nah, di sini sudah ditemukan pada error target sebesar Y sama dengan 1,00001572111 dengan error 0,0007848. Nah, sudah terbukti bahwa galatnya sudah lebih kecil dari epsilon pada iterasi pertama sudah didapatkan. Kita akan mencoba mengecek dari web apakah dia menjauh atau tidak. Di sini sama seperti yang tadi kita menggunakan step size 0,001 lalu T-nya juga 0,001 karena satu kali iterasi. Lalu solution ini karena satu kali iterasi karena ini sebenarnya tidak memungkinkan satu iterasi. Ini juga bisa dari beberapa hasil iterasi juga hasilnya juga akan tetap sama. Ini saya menggunakan angka yang sama saja agar mempersingkat. Lalu di sini step size-nya sudah diketahui. Step 1 pada iterasi ada ini di sini ada menghasilkan Y-nya 1,0011. Terjadi perbedaan sebesar 0,001. Artinya nilainya hanya berbeda sebesar 0,001 jika pada pembulatan. Nah, jika kita lihat dari perhitungan manual untuk angka besar, di sini perbedaannya galat. Nah, di sini galat saya yang mendapatkan sebesar 1,0011. Berarti 1,0011. Nah, benar. Artinya sebesar 0,001 perbedaan yang terjadi pada hasil galat angka besar. Artinya di sini mungkin ada kesalahan dari pembulatan atau perbedaan dari pembulatan dari image program C++ atau berbeda lagi dengan perhitungan manual saya karena hasilnya cukup mendekati dari hasil ketiganya. Lalu yang terakhir eh, kita akan menggunakan angka campuran. Saya akan mencari angka campuran tadi. Oke. Sini pertama 42, 8 min 2, 42, 8 min 2, 6, 3, 8, 2, 8, 5, min 3, 11. B1-nya 8 min 2. M-nya 6, 4. N1-nya min 8. R-nya 12. 12 hanya 4. I-nya 18. K-nya 4. P-nya di sini 16. Q-nya 16, 7. Q-nya 7. Q1 3, 18. Lalu 5, 25, 3 dan min 2.
Oke, di sini kita akan menggunakan angka campuran pada perhitungan galat di metode Euler. Oke, is not ya, 0 nolnya 1. H di sini hanya tadi sama 0,001 pada errornya pembatas dari batas errornya itu epsilon atau epsilonnya itu 0,001. Maka sudah tercapai ketika error itu atau galatnya min 0,00005424 kurang dari epsilon sebesar 0,0001, maka sudah terbukti pada iterasi 1 errornya sudah ditemukan dengan kondisi Y-nya sama dengan 0,999989152. Ini berada pada angka campuran. Angka campuran kita hanya menggunakan program C++ dan web, tidak dihitung menggunakan manual ya. Kita hanya membuat penjelasan saja. Kita lihat pada hasil program C++ itu sebesar 0,999, 9-nya 4 kali, lalu 98, 9152. Kita hitung menggunakan web pada angka campuran. Di sini sudah saya inputkan terlebih dahulu. Di sini menggunakan yang sama, hanya 0,001 kita buat dengan X 0-nya 0, Y 0-nya 1, T 1-nya 0,001 juga, karena ini juga akan menghasilkan satu iterasi. Nah, di sini step 1 sudah kita ketahui, sudah mendapatkan hasilnya, yaitu galatnya tercapai ketika step 1 sebesar Y 0,998362462790153. Artinya di sini hanya perbedaan sebesar 0,0001. Sedangkan di sini tadi 0,9999, artinya di sini terjadi perbedaan sebesar 0,0001. Hanya sedikit 0,0001. Artinya hasil dari pembulatan atau perhitungan itu hanya berbeda sedikit karena berdasarkan pembulatan dari image ataupun program C++. Oke, baiklah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan.